Cek waktu ketika masa depan seorang pemain penting jatuh teka-teki. Publik hanya bisa menebak-nebak. Dan itulah yang sedang terjadi pada Zhai Itzes, bek timnas Indonesia yang mencatat sejarah sebagai pemain pertama asal Indonesia yang tampil di Serie A kini memberikan pernyataan misterius yang langsung mengundang rasa penasaran para pecinta sepak bola tanah air. Setelah menjalani musim penuh bersama Venezia FC dengan 35 penampilan di Serie A, Zhai Itzes kini menghadapi dilema klasik, tetap setia pada klub yang degradasi ke Serie B atau melanjutkan karier di klub yang lebih ambisius. Musim panas ini bisa menjadi titik balik bagi pemain bertahan kelahiran Mierlo, Belanda itu, apalagi sejumlah klub Serie A seperti Udinese dan Genoa telah dikaitkan dengan dirinya. Pernyataan misterius Zhai Itzes soal masa depannya bikin fans timnas Indonesia penasaran. Tetap di Venezia atau pindah? Zhai Itzes baru-baru ini telah memberi jawaban perihal masa depannya di Venezia. Bek timnas Indonesia itu membuat pernyataan yang penuh misteri soal masa depan kariernya. Zhai Itzes menjadi pilar Venezia pada musim 202 April tahun 2025 lalu. Ia memainkan 35 penampilan dengan catatan 5 kartu kuning dan 1 gol di Serie A, kompetisi kasta teratas Italia. Sebuah prestasi menterang bagi pemain Indonesia pertama dalam sejarah yang bermain di Serie A. Namun situasinya bisa berubah di jendela transfer musim panas 2025 yang sedang berjalan saat ini. Sang pemain berpotensi pergi dan main di klub lain. Sebab, Venezia harus kembali turun ke Serie B setelah musim lalu finish di peringkat ke-19. Artinya Venezia dan Zhai Itzes kembali akan bermain di kasta kedua. Sementara kontraknya bersama Ilagunari masih berjalan hingga ke 2027. Melansir kabar terbaru dari media Italia, Calcio Mercato, Zhai Itzes berpeluang besar untuk tetap bertahan di Venezia. Artinya, mantan pemain Go Ahead Eagles itu rela bermain di Serie B. Hal itu diperkuat saat Zhai Itzes jadi salah satu nama yang diperkenalkan dalam presentasi resmi tim Venezia untuk musim 2025-2026 di Centro Sportivo di Venezia pada Rabu 30/7. Acara peluncuran skuad Venezia disambut antusias lebih dari 1.000 pendukung setia klub beralias Arancio Verdi. Ribuan fans tersebut menjadi saksi perkenalan skuad asuhan Giovanni Stroppa yang akan melakoni laga perdana resmi mereka pada 16 Agustus melawan Mantova di ajang Coppa Italia 2025-2026 di Stadio Pierluigi Pinzo. Dalam acara tersebut, Zhai Itzes pun memberikan pernyataan yang penuh misteri mengenai masa depannya. Dia mengaku senang apabila tetap bertahan di Venezia. Namun ia tidak menutup kemungkinan cabut di bursa transfer. Saya kapten Venezia dan saya senang berada di sini. Namun, semua orang tahu bahwa ada bursa transfer dan sesuatu selalu bisa terjadi. Kita lihat saja nanti, kata Itzes, dilansir dari Tutto Venezia Sports. Itzes kemudian berpesan kepada sejumlah amunisi anyar tim yang baru datang saat Korak dan Andrea Adorante. Apa yang bisa saya katakan kepada pemain baru di Venezia? Bahwa ini mungkin kota terindah di dunia, ucap Zhai Itzes menjelaskan. Seperti diketahui, Itzes banyak dikaitkan dengan klub lain sepanjang bursa transfer musim panas ke-2025. Ya, sang pemain mencuri hati sejumlah klub Serie A. Udinese dan Genoa dikabarkan memonitor bek kelahiran Mierlo, Belanda itu. Meski spekulasi mengenai masa depan Itzes terus beredar, ia menegaskan bahwa fokusnya saat ini adalah mempersiapkan tim untuk menghadapi tantangan musim baru. Setelah menyelesaikan fase pertama pramusim di Falkhead, skuad Venezia akan terbang ke Prancis dan Belgia. Mereka dijadwalkan melakoni uji coba kontra Beerschot Belgia, Lille Prancis, dan Royal Union Tbilisi-Brain Belgia. Musim 202 April tahun 2025 merupakan musim emosional bagi Zhai Itzes. Ia tampil reguler, menjadi pilar pertahanan Venezia, dan mencetak 1 gol di kompetisi paling prestisius di Italia, Serie A. Sebuah pencapaian monumental mengingat belum ada pemain keturunan Indonesia yang sebelumnya mencatatkan rekor serupa. Namun, hasil tim secara keseluruhan jauh dari kata memuaskan. Venezia finish di peringkat ke-19 klasemen akhir, yang berarti tiket kembali ke Serie B tak terelakkan. Kekecewaan tidak hanya dirasakan oleh klub dan fans,
tapi juga para pengamat sepak bola Indonesia yang menaruh harapan tinggi pada eksistensi Idzis di level top Eropa. Secara kontrak, Jay Idzis masih terikat dengan Venezia hingga ke 2027. Namun dalam dunia sepak bola modern, kontrak bukan jaminan mutlak. Jika ada tawaran yang tepat dan kesepakatan tercapai, segalanya bisa berubah dalam hitungan hari. Dalam situasi seperti ini, satu pernyataan dari pemain bisa menyulut spekulasi dan itulah yang terjadi saat Idzis angkat bicara dalam acara peluncuran skuad Venezia 202 Mei tahun 2026. Pada Rabu, 30 Juli tahun 2025, lebih dari 1.000 fans Venezia berkumpul di Centro Sportivo di Ciao Venezia untuk menyambut peluncuran skuad baru. Jay Idzis hadir sebagai salah satu wajah utama tim. Ia menyapa fans, memberikan senyum hangat, dan tampak nyaman berada di lingkungan klub yang telah membesarkannya dalam 2 musim terakhir. Namun ketika wartawan menanyakan tentang masa depannya, jawabannya justru membuat suasana mendadak hening. Saya Kapten Venezia dan saya senang berada di sini. Namun, semua orang tahu bahwa ada bursa transfer dan sesuatu selalu bisa terjadi. Kita lihat saja nanti, ujar Idzis dikutip dari Tutto Venezia Sports. Pernyataan itu bagaikan 2 mata pisau menegaskan kesetiaan, namun juga membuka celah kemungkinan hijrah. Setelah menyelesaikan pemusatan latihan tahap pertama di Velket, Venezia bersiap menjalani rangkaian uji coba internasional. Mereka dijadwalkan menghadapi Beerschot Belgia, Lille Prancis, dan Royal Union Torbissebrane Belgia. Jay Idzis akan jadi salah satu pemimpin tim dalam fase persiapan ini. Namun di balik keseriusan tim menyambut musim baru, publik tetap menyoroti satu hal. Apakah Idzis akan bertahan, atau ini hanya momen perpisahan yang tertunda? Spekulasi pun terus berkembang. Media Italia menyebut nama Udinese dan Genoa sebagai 2 klub yang memantau perkembangan Jay Idzis secara intens. Keduanya adalah tim Serie A yang dikenal rutin mengorbitkan pemain muda berbakat, sekaligus mencari figur defensif yang punya pengalaman dan mobilitas tinggi seperti Idzis. Jika transfer ini terjadi, maka Jay Idzis tak hanya menyelamatkan karirnya di kasta tertinggi, tapi juga memperkuat eksistensinya sebagai pemain timnas Indonesia yang berlaga di level elite Eropa. Menariknya, meski memberikan sinyal ketidakpastian soal masa depan, Jay Idzis tetap menunjukkan kebanggaan terhadap klub dan kota tempatnya bermain. Kepada para pemain baru seperti Slatko Rach dan Andrea Adorante, Jay menyampaikan pesan personal. Apa yang bisa saya katakan kepada pemain baru di Venezia? Bahwa ini mungkin kota terindah di dunia, katanya, penuh senyum. Pernyataan ini memperlihatkan kedekatannya dengan Venezia secara emosional. Kota Laguna itu tak hanya menjadi tempat bermain, tetapi juga rumah kedua bagi Jay sejak meninggalkan Belanda. Pernyataan Idzis langsung menjadi topik hangat di kalangan fans timnas Indonesia. Di media sosial, banyak yang menyuarakan harapan agar Idzis bisa terus tampil di level tertinggi, agar ritme kompetitifnya terjaga menjelang kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia. Sebagian lainnya justru memuji Idzis karena kesetiaannya bertahan di Venezia, meskipun klub turun kasta. Bagi mereka, nilai kesetiaan dan kepemimpinan lebih penting daripada hanya mengejar popularitas. Jay Idzis kini berada di persimpangan jalan penting dalam karirnya. Bertahan di Venezia berarti memimpin klub kembali promosi ke Serie A dan menunjukkan loyalitas tinggi. Namun pindah ke klub yang lebih besar akan memperkuat posisinya sebagai pemain elit Indonesia di Eropa. Apapun keputusannya nanti, satu hal jelas. Jay Idzis bukan lagi sekadar pemain diaspora. Ia kini menjadi simbol ambisi sepak bola Indonesia untuk bersaing di level global. Dan untuk para penggemar Garuda, pernyataan Idzis akan terus dipantau. Karena terkadang, sebuah kalimat singkat bisa menjadi awal dari babak baru dalam sebuah kisah besar.